Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang mempunyai kurun waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Walaupun durasi yang dimiliki sangat singkat, tetapi jenis ini punya risiko yang paling kecil. Selain itu, sebagai investor memiliki kemudahan untuk mencairkan aset daripada jenis yang lainnya. Adapun tujuan dari investasi jangka pendek, yang pertama, menyalurkan sisa cash flow secara bijak. Tujuan melakukan investasi jenis ini pada umumnya untuk menjaga stabilitas cash flow. Ini membantu kamu untuk menyalurkan kelebihan dana yang ada dalam keuangan sehingga dapat disimpan dalam investasi ini. Dengan rutin melakukan ini, maka kamu dapat menjaga kesehatan finansial serta terhindar dari perilaku boros. Tujuan yang kedua, memiliki passive income. Jenis investasi jangka pendek memiliki kurun waktu maksimal 1 tahun. Jika kamu tidak mengambil dana yang kamu simpan, maka jumlah AGR yang kamu peroleh akan bertambah. Hal itu terjadi karena perubahan suku bunga pada jenis instrumen yang kamu pilih untuk berinvestasi, sehingga hal tersebut menyebabkan kamu secara tidak langsung mempunyai passive income. Dan tujuan investasi jangka pendek yang terakhir yaitu tambahan modal sewaktu-waktu. Selain memperoleh keuntungan dari hasil return pada akhir durasi investasi, kamu juga dapat mengambil dana sewaktu-waktu. Meskipun terdapat durasi dalam masa investasi, namun jika kamu perlu tambahan modal, maka kamu dapat melakukan pencairan dana yang diinvestasikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan tentang waktu pencairan dana dan tidak ada penalti atau sanksi pihak investor. Jenis-jenis investasi jangka pendek. Jenis investasi jangka pendek yang pertama yaitu reksadana. Ini merupakan produk investasi yang dikelola manajer keuangan investasi yang mendapatkan dana dari investor. Manajer investasi mengelola dana tersebut hingga memperoleh keuntungan reksadana. Cocok bagi kamu untuk pemula karena tak perlu repot melakukan strategi agar mendapatkan keuntungan. Reksadana yang dapat kamu pilih dengan investasi kurun waktu yang pendek yaitu reksadana pasar uang. Kamu dapat memilih RDPO karena durasi hanya 1 tahun penawaran dengan besaran bunga yang menarik. Jenis investasi yang kedua yaitu deposito. Deposito memiliki pengertian yang lebih mudah, yakni dengan istilah tabungan berjangka dengan durasi yang ditentukan. Untuk investasi jangka pendek, kamu dapat memilih deposito dengan durasi 3, 6, hingga 12 bulan. Hal yang perlu diketahui jika menyimpan dana di deposito bank, yaitu kamu tidak bisa mencairkan dana hingga tiba tanggal jatuh tempo. Kelebihan dari deposito ini yakni pengeluaran bunga yang cukup tinggi setiap bulannya, sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi kamu. Selain itu, kamu tak perlu khawatir dengan keamanan uang yang kamu deposito karena jenis investasi ini biasanya sudah tersedia asuransi pada bank pilihan kamu. Untuk jenis investasi yang terakhir yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending adalah kegiatan peminjaman modal antara investor dengan peminjam. Saat ini P2P lending cukup populer dilakukan. Sebelum mengetahui beberapa besar keuntungan yang ditawarkan, sebaiknya kamu mengenal cara kerja investasi ini. P2P lending sebagai sarana sebagai investor menawarkan modal kepada beberapa peminjam yang sedang membutuhkan suntikan dana. Kamu dapat juga memilih program P2P lending dengan cara resmi pada berbagai pilihan jasa yang telah berizinkan oleh OJK. Salah satu contohnya Coinworks, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan perputaran modal. Keuntungan yang ditawarkan oleh investasi ini paling tidak berawal dari angka sebesar 10%. Tips investasi jangka pendek. Yang pertama, sesuaikan dengan kemampuan. Inti dari berinvestasi yaitu menyalurkan kelebihan dana dalam keuangan kamu, sehingga lakukan investasi secukupnya. Berapapun sisa dana dalam perputaran keuangan kamu, maka cukup itulah yang akan kamu gunakan untuk investasi. Karena sebelum melakukan investasi, kamu juga perlu memiliki dana darurat, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari. Tips yang kedua, menetapkan tujuan. Memutuskan berinvestasi tentu bersamaan dengan motif yang kuat. Karena dengan memiliki tujuan, kamu dapat melakukan investasi secara terarah dan rutin. Selain itu, tujuan juga dapat membantu menjadi tolak ukur dengan kemampuan keuangan kamu.
Dan tips yang terakhir yaitu menganalisis bagaimana kemampuan dari jenis instrumen yang kamu pilih. Langkah ini kamu lakukan untuk meminimalisir risiko kerugian. Tujuan kamu berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, dan dengan langkah ini kamu menganalisis apakah instrumen tersebut dapat memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan. Keuntungan investasi jangka pendek. Yang pertama, waktu penarikan dana kapan saja. Durasi dari jenis investasi ini umumnya 1 tahun, sehingga kamu dapat melakukan sendiri waktu untuk berinvestasi. Beberapa contoh investasi jangka pendek bisa kamu cairkan sewaktu-waktu tanpa durasi tertentu. Hal yang perlu kamu perhatikan yaitu alasan utama melakukan penarikan tersebut. Tetapi tidak perlu khawatir karena tidak ada penalti berupa uang maupun sanksi. Keuntungan yang kedua yaitu cepat dan resiko ringan. Pilihan instrumen dari jenis investasi ini menawarkan persentase keuntungan yang berbeda. Dengan durasi yang pendek, kamu dapat berinvestasi dengan persentase keuntungan yang ada, sehingga hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak perlu durasi yang lama serta memiliki resiko kerugian yang rendah. Keuntungan yang selanjutnya, jenis investasi ini aman bagi kamu yang belum pernah berinvestasi sama sekali. Oleh karena itu, dengan keuntungan cepat, resiko kerugian ringan, dan analisis yang tepat, maka kamu dapat memulai untuk berinvestasi. Perbedaan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, modal investasi. Hal pertama yang mendasari perbedaan yaitu besaran modal. Pada jangka pendek, kamu tidak perlu modal yang besar untuk berinvestasi. Sedangkan dalam investasi jangka panjang memerlukan modal yang lebih besar agar menghasilkan return yang lebih tinggi. Yang kedua, durasi investasi. Selain modal, durasi investasi juga berbeda bagi kedua jenis ini. Dalam investasi jangka pendek memiliki durasi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan untuk investasi jangka panjang memerlukan durasi setidaknya lebih dari 5 tahun. Hal terakhir yang membedakannya yaitu besarnya risiko. Dalam dunia investasi, kamu mungkin pernah mendengar istilah high risk high return. Dan ini biasanya dapat ditemui pada investasi jangka panjang. Pada investasi jangka panjang punya risiko yang tinggi karena kamu senantiasa menganalisis kinerja produk investasi. Sedangkan pada investasi jangka pendek yang memperhatikan kinerja produk investasi, yakni pihak manajemen investasi yang kamu pilih. Walaupun keuntungan dari jenis investasi dengan durasi pendek lebih kecil, tetapi risiko yang ditanggung tidak sebesar investasi jangka panjang. Oleh karena itu, jika kamu melakukan investasi, wajib hukumnya menggunakan uang dingin dan menyesuaikan kemampuan. Sekian uraian yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.